Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Perkenalkan, nama saya Via Aprilda Nur Afifa dengan NIM 2019-310591. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifa Ridwan Indisari dengan NIM 2019-310595. Baik, saluran pemasaran. Saluran pemasaran ialah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Saluran pemasaran melakukan pemindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian. Saluran pemasaran hendaknya dipilih berdasarkan efisiensi, kemampuan dikendalikan, dan kemampuannya untuk diadaptasikan. Fungsi dan kegunaan perantara. Perusahaan menggunakan perantara bila 1. Kekurangan sumber daya finansial untuk melakukan pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran langsung dianggap tidak layak dan dapat memperoleh pendapatan lebih banyak dengan menggunakan perantara. Kegunaan perantara yaitu keunggulan efisiensi untuk menyediakan produk secara luas sehingga terjangkau oleh pasar sasaran. Fungsi yang dilakukan perantara yaitu informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan fisik, dan pembayaran dan kepemilikan hak. Perantara di sini ada 3. Yang pertama yaitu pedagang atau merchants, seperti pedagang besar dan pengecer membeli, mengambil alih, dan menjual kembali barang dagangannya. Yang kedua, agen. Agen itu seperti pialang, perwakilan pemanufaktur, agen penjualan yang mencari pelanggan dan bernegosiasi atas nama produsen, tetapi memiliki hak atas barang. Yang ketiga, fasilitator, seperti perusahaan transportasi, gudang independen, bank, dan agen periklanan. Dia membantu proses distribusi namun tidak memiliki hak atas barang, tidak menegosiasikan pembeli ataupun penjual. Untuk slide selanjutnya yaitu alternatif saluran digambarkan dengan 3 elemen. Yang pertama, jenis perantara. Jenis perantara yang tersedia yaitu wiraniaga perusahaan, agen produsen, dan distributor industri. Yang kedua yaitu jumlah perantara yang diperlukan. Jumlah perantara itu ada 3, yaitu distribusi eksklusif, yaitu mencangkup jumlah perantara yang sangat terbatas. Yang kedua, distribusi selektif, yang mana mencangkup penggunaan beberapa perantara. Dan yang terakhir ialah distribusi intensif, yang menggunakan banyak perantara. Yang ketiga ada syarat dan tanggung jawab. Syarat dan tanggung jawab itu tiap peserta saluran, maka setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan kesempatan untuk memperoleh laba. Terima kasih. Di slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi saluran. Yang pertama, pertimbangan pasar. Pertimbangan pasar yaitu konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, pasar secara geografis, dan jumlah pesanan. Yang kedua, pertimbangan produk yaitu nilai unit, besar dan berat, mudah rusak, sifat teknis, produk standar dan pesanan, lalu luasnya produk lain. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan yaitu sumber pembelanjaan, pengalaman, kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan kepada perantara. Yang terakhir yaitu pertimbangan perantara. Pertimbangan perantara yaitu pelayanan yang diberikan oleh perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos kirim. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Di sini saya akan membahas tentang dinamika saluran. Dinamika saluran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem pemasaran vertikal, yang kedua, sistem pemasaran horizontal, yang ketiga, sistem pemasaran multi saluran. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal yaitu saluran pemasaran konvensional yang terdiri dari seorang produsen independen, pedagang besar, dan pengecer yang masing-masing merupakan entitas bisnis terpisah yang mempunyai sasaran memaksimumkan laba sendiri.
Sistem pemasaran vertikal terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem yang menyatu. Jenis dari sistem pemasaran vertikal yaitu korporasi, teradministrasi, dan kontraktual. Yang kedua yaitu sistem pemasaran horizontal, yaitu dua perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul, sehingga muncul pemasaran simbiosis. Yang ketiga yaitu sistem pemasaran multisaluran. Terjadi saat suatu perusahaan menggunakan dua saluran pemasaran atau lebih untuk mencapai satu atau beberapa segmen pelanggan. Manfaat dari sistem ini yaitu peningkatan cakupan pasar, biaya saluran yang lebih rendah, penjualan yang lebih disesuaikan. Kerugian dari sistem ini yaitu menimbulkan konflik bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Masalah pengendalian muncul jika saluran baru lebih independen sehingga membuat kerjasama sulit. Masalah-masalah hukum dan etis dalam hubungan saluran, yaitu perjanjian eksklusif. Di dalam perjanjian eksklusif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi eksklusif dan perjanjian eksklusif. Distribusi eksklusif yaitu strategi di mana penjual hanya mengizinkan toko tertentu untuk menjalankan produknya. Yang kedua, perjanjian eksklusif yaitu penjual mengharuskan para penyalur untuk tidak menangani produk pesaing. Selanjutnya yaitu daerah eksklusif, persetujuan yang meningkat, dan hak penyalur. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang mengelola usaha eceran, perdagangan besar, dan logistik pasar. Pengecer. Pengecer adalah usaha bisnis yang volume penjualnya terutama berasal dari penjualan eceran. Usaha ecer meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Jenis-jenis pengecer yaitu pengecer toko, penjual eceran tanpa toko, dan organisasi eceran. Pengecer dapat memposisikan diri dalam rangka menawarkan 4 tingkat pelayanan. Yang pertama yaitu swalayan, yaitu pelanggan bersedia melakukan sendiri proses menemukan atau membandingkan memilih untuk menghemat uang. Yang kedua yaitu swapih. Swapih adalah pelanggan mencari barang sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga yaitu pelayanan terbatas. Pelayanan terbatas yaitu pengecer menjual lebih banyak barang shopping dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi serta bantuan. Yang terakhir yaitu pelayanan penuh. Pelayanan penuh yaitu pramuniaga siap untuk membantu dalam tiap-tiap dari proses menemukan, membandingkan, dan memilih barang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah keputusan pemasaran di level pengecer. Pertama, ada pasar sasaran. Pengecer harus dilakukan riset pemasaran secara periodik guna memastikan bahwa dapat meraih dan memuaskan pelanggan sasaran. Yang kedua adalah ragam produk dan perolehan produk. Ragam produk harus sesuai dengan harapan belanja dari pasar sasarannya. Yang ketiga adalah pelayanan dan suasana toko, yaitu pengecer harus memutuskan bauran pelayanan yang akan ditawarkan dan suasana toko harus dapat menarik konsumen untuk membelinya. Dan yang terakhir adalah keputusan harga. Keputusan harga merupakan faktor dari penentuan posisi. Selanjutnya adalah mengelola usaha eceran perdagangan besar dan logistik pasar. Perdagangan besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis. Fungsi-fungsi yang dilakukan pedagang besar diantaranya adalah penjualan dan promosi, pembelian dan penyediaan ragam produk, memecah ukuran yang besar, pergudangan, pengangkutan, pembiayaan, penanggung resiko, informasi pasar, jasa manajemen, dan konsultasi.
Selanjutnya adalah jenis-jenis pedagang besar utama. Yang pertama ada pedagang besar niaga, yaitu perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara independen yang mengambil hak atas barang dagangan yang mereka tangani. Yang kedua ada pedagang besar pelayanan penuh, memberikan pelayanan sepenuhnya seperti menyimpan persediaan, memberikan kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pedagang besar pelayanan terbatas, yaitu menawarkan pelayanan yang lebih sedikit bagi pemasok dan pelanggan. Yang keempat ada pialang dan agen, yaitu tidak memiliki hak atas barang dan merek, hanya melakukan sedikit fungsi. Fungsi utamanya mempermudah pembelian dan penjualan. Yang terakhir ada cabang serta kantor perusahaan manufaktur dan pengecer, yaitu operasi perdagangan besar yang dilakukan sendiri oleh penjual atau pembeli, bukan melalui pedagang besar independen. Selanjutnya, perbedaan pedagang besar, grosir atau distributor, dan pengecer. Yang pertama ada pedagang besar kurang memperhatikan promosi, suasana, dan lokasi, karena mereka bertransaksi dengan pelanggan bisnis dan bukan konsumen akhir. Yang kedua ada transaksi perdagangan besar biasanya lebih besar daripada transaksi eceran, dan pedagang besar biasanya meliputi daerah perdagangan yang lebih luas. Selanjutnya ada pemerintah berhubungan dengan pedagang besar dan pengecer dengan cara yang berbeda dalam hal peraturan hukum dan pajak. Dan yang terakhir ada tantangan bagi pedagang besar untuk meningkatkan keputusan strategi mereka karena banyaknya tekanan dan sumber-sumber persaingan baru, teknologi baru, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasar sasaran, ragam produk dan pelayanan, penetapan harga, promosi, serta tempat. Dan yang terakhir adalah mengelola usaha eceran, perdagangan besar, dan logistik pasar. Logistik pasar mencakup perencanaan implementasi dan pengendalian arus fisik bahan serta barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi tuntutan pelanggan atas, dan dengan melakukan semua tugas itu diperoleh imbalan berupa laba. Tugas logistik adalah mengkoordinasikan kegiatan para pemasok, agen, pembelian, produsen, pemasar, anggota saluran, dan pelanggan. Suatu program logistik pasar yang terencana baik dapat menjadi alat potensial dalam pemasaran serta yang kompetitif. Sasaran akhir logistik pasar adalah memenuhi keinginan pelanggan secara efisien dan menguntungkan. Sekian, terima kasih.